Pagi hari ini kita belajar pengertian kedudukan dan tujuan silvikultur. Sebagian sudah saya singgung pada kuliah-kuliah sebelum ini, sehingga nanti menjadi penekanan atau reminder atau pengingat lagi apa yang sudah dijelaskan. Salah satunya tentang pengertian silvikultur. Masih ingat ya, ada 3 kata kunci di pengertian silvikultur. Ini adalah suatu seni. Seni ini, seni. Ya, walaupun kita orang kehutanan, tetapi silvikultur adalah seni. Melibatkan otak kanan. Ya, otak kanan karena terkait dengan seni. Tetapi seni membentuk dan melihara hutan. Nah, dasarnya adalah silvika. Harapannya kita mengatur komposisi jenis pohonnya, kemudian strukturnya ingin berapa layer, dan yang terakhir tujuannya untuk apa? Menanam itu untuk apa? Strukturnya seberapa banyak? Apakah hanya 1 layer saja, ataukah harus seperti hutan alam 3 layer? Ataukah jenisnya 2, hanya 1 jenis saja monokultur? Atau bagaimana? Nah, semuanya diramu dengan seni kalian. Silakan aja, kalian boleh menggunakan otak kanan. Oh, baiknya begini, boleh. Karena ini adalah suatu seni. Membentuk tegakannya sekaligus memeliharanya. Nah, keren kan? Nah, ini tidak teoritis, tetapi ini harus diaplikasikan di lapangan, dan salah satu hasil yang luar biasa, silvikultur intensif atau intensive silviculture. Kalian akan lihat karena usianya sudah 16 tahun, sejak 2005, persiapannya sudah jauh sebelumnya. Nah, tegaan yang Dipterocarpaceae ya 50 tahun, 60 tahun harusnya diperlukan untuk tanaman yang besar-besar. Hari ini ya 20 tahun, 15 tahun, nah sudah besar segini. Ya. Seni. Disinilah seni. Kalian pun ditantang. Saat ini mahasiswa, tapi sebentar lagi lulus, jadi pengusaha HTI, jadi bekerja di Dinas Kehutanan misalnya, atau KLHK. Nah, seninya silahkan dituangkan, sehingga hutan kita semakin lestari. Oke, the methods for establishing and maintaining. Jadi, ya kita bicara metode untuk memapankan dan memelihara. Memapankan bahasa kita, ya menanam, bahasa petani kurang lebih begitu. Bahasa orang-orang pada umumnya menanam. Kita memapankan karena tegaan, memapankan suatu tegaan dan memeliharanya. Seni menanam dan seni memelihara. Sehingga tegaannya itu sehat dan kemudian memiliki nilai bagi manusia. Tujuannya apa? Nilai untuk manusianya apa? Itu silvikultur. Nah, dalam slide ini bicara tentang the process of manipulating vegetation to create, maintain, and restore plant community condition that serve a landowner in ecologically valuable manner. Jadi, ini manipulasi juga, seni memanipulasi vegetasi. Ya, kita main manipulasi di silvikultur. Misalnya, kalau kita biarkan alami, ya dia tumbuh begitu saja. Tetapi kita manipulasi, kasih pupuk, jaraknya kita atur, kita pruning, kasih matahari sinarnya sekian. Itu manipulasi. Tujuannya apa? To create, to maintain, to restore. Menciptakan, memelihara, mengembalikan pada kondisi awal komunitas pohon. Kondisi awalnya apa? Kalau udah hutan rusak, ya di-restore lagi jadi hutan alam. Kembalikan seperti awal walaupun tidak persis 100%. Tujuannya serve a landowner. Ingat ya, ada 3, mohon diingat betul 3 ini, komposisi vegetasi, struktur tegaan, tujuan penanaman. Selalu ada kata kunci landowner, community, people, manusia, pemilik lahan. Itu adalah untuk tujuan tadi. Tetapi
ekologinya juga harus diikut sertakan. Jangan sampai yang kita mengikuti pemilik, keuntungannya sebanyak-banyaknya, tetapi ekologinya tidak dapat. Jadi mencari titik keseimbangan. Ekonomi dapat, tetapi secara ekologi juga sustain atau berkelanjutan. Nah, what silviculturists do? Lalu kita sebagai orang silvicultur harus ngapain? Control, facilitate, protect, and salvage. Ya, kita boleh mengontrol karena ini seni. Silakan ketika memapankan, kita kontrol komposisinya mau berapa jenis, strukturnya mau berapa lapis, pertumbuhannya mau berapa cepat. Mau cepat, Pak? Punya caranya? Dengan pengikat nitrogen. Nah, itu biasa, bindel akar. Ada yang lainnya lagi? Apa ya? Apa ya? Nah, itu harus dipikirkan. Kalau ingin pertumbuhan cepat, caranya gimana? Nah, sehingga bisa to control-nya dapat. To facilitate. Kita memfasilitasi ya secara manajemen dan penggunaannya masuk. Misalnya, oke, tumbuh tanamannya. Kalau manen bisa nggak? Kalau hutan alam dipanen, potong satu, merobohi yang lainnya rusak. Nah, kalau di silvicultur intensif, ya kita sudah siapkan jalur-jalurnya. Sehingga ketika pemanenan dijatuhkan pada jalur-jalur itu. Jatuhkan pada jalur-jalur yang bukan jalur tanam. Nah, dia di sana. Memang ada kerusakan, tetapi minimal. To protect, yang ketiga. Tapaknya dilindungi, ya tidak longsor, suburnya tetap ada di sana. Nah, pohonnya juga dilindungi dari hama penyakit. Kalian sudah belajar pelindungan hama dan penyakit, dasar-dasar pelindungan hama dan penyakit. Ilmu tanah hutan, bagaimana site tapak itu harus dipahami demi pengelolaan yang lebih baik. Salvage, ya ada pohon mati, kemudian terkena penyakit, yang berpotensi membunuh harus diapakan. Nah, ini juga yang harus kita pelajari. Makanya ya kita bahagia belajar silvicultur dan ini adalah seni. Seni artinya apa? Tidak eksak. 1 tambah 1 pasti 2, tidak. Ini seni. Nah, bebas. Sekarang yang paling maju silvicultur intensif. Seninya ya seperti itu. Nah, saya pun juga memerlukan waktu untuk membuat videonya sehingga kalian bisa lihat seninya di mana yang dibangun oleh para pendahulu, para sesepuh di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, kalian boleh menciptakan nanti ketika sudah di lapangan dengan seni kalian. Boleh, tidak dilarang. Yang penting komposisi, struktur, tujuan. Sampai itu. Ini beberapa gambar. Kita lihat dari kanan dulu, ya. Kanan atas seperti pasukan, rapi, baris, jaraknya fix, batangnya lurus. Kok bisa? Ya bisa. Kita memastikan dia seperti itu. Kita punya caranya. Nah, video yang saya berikan 2 minggu lalu terkait Jatimega di Wanagama itu adalah salah satu caranya. Eksplorasi. Kemudian ujui keturunan. Ada konservasi ex situ. Itu caranya. Dan itu memakan puluhan tahun. Tidak hanya setahun 2 tahun. Gambarnya kelihatannya gampang moto ini. Mendapatkan foto-foto seperti ini kelihatannya, oh gampang banget ini. Tapi menanamnya, menjadikan seperti ini seni ini. Ini lama. Butuh waktu puluhan tahun. Yang atas maupun yang bawah. Lihat yang kiri sekarang. Nah, yang kiri nampak tidak rapi, ada pinus yang kiri atas, beberapa batang berjatuhan. Coba lihat tulisannya controlling natural patterns. Jadi tegakannya alam kalau dikendalikan itu pattern atau polanya seperti apa kira-kira? Apakah perlu dijarangi setiap 10 meter dijarangi ataukah bagaimana? Dari tegaan alam misalnya dipilihi pohon-pohon bagusnya setiap berapa meter sehingga bisa baris seperti yang kanan. Nah, ini silakan saja bagaimana seninya, ya, termasuk yang kiri bawah ini. Apakah satu jenis ataukah di antara tumbuhan ini boleh disela-sela dengan jenis lain?
itu dipersilahkan. Tergantung tujuannya. Ya, kalau hanya kayu mungkin tidak perlu. Tapi kalau mungkin ada keperluan agroforestry, buah, ya pete, jengkol, masukkan di situ, silahkan saja. Siapa tahu memang ada potensi herbal dari jengkol, dari pete, atau potensi biofarmasinya masuk. Lebih mahal daripada kayunya, ya silahkan. So, silviculture work with stem. That's the key. Jangan lupa. Kita bekerja dengan tegaan, bukan satu pohon. Ya, ingat itu. Tegaan itu bahasa Inggrisnya stem. Karena kemarin ada mahasiswa yang tidak bisa tahu, tidak bisa menjawab ketika ditanya saat pendadaran. Apa bahasa Inggrisnya tegaan? Silviculture selalu dengan stem. Jadi kalau kemudian kita bekerja dengan pohon durian misalnya, ada tegaan durian, Pak. Padahal hanya beberapa pohon, bukan tegaan. Apakah silviculture? Harus hati-hati. Stand is a community of trees sufficiently. Dan seterusnya. So forming a silvicultural or management entity. Identitas manajemennya ada. Jadi ketika tegaan itu dibangun, dengan keseragaman, dengan komposisi, dengan umur, dengan jarak, dengan kualitas site, kondisi lainnya, itu membentuk suatu identitas. Ya, kalimat yang paling bawah, ada identitas manajemen. Ada identitas manajemen. Silviculture intensif, ada identitasnya. Jalur tanam, ada fix. Berapa longgar seperti itu. Nanti antar jalur berapa jaraknya, jalur kotornya. Kemudian tanaman di dalam jalur berapa meter jaraknya dan bagaimana sifat tanamannya itu juga ada. Nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya lebih detail. Ya, itu adalah manajemen entity atau silvicultural entity dari suatu tegaan pohon, a community of trees. Tegaan pohon dari suatu tegaan, ya ada identitas manajemennya, tidak sekedar ada pohon banyak kemudian ya liar, tidak seperti itu. Nah, kemudian silviculture juga bekerja dengan the problem solving process. Artinya yang pertama ini, oke, kita melayani landowner objektif. Selalu mau untuk apa ini kita nanam? Kita buat tegaan untuk siapa? Untuk keperluan apa? Itu harus dirembuk dulu, ditentukan dulu. Baru yang 2 sampai dengan 9 tadi ya, menyertai, evaluate existing stand condition, kita evaluasi. Kalau mau kita tanam untuk ini, lah sekarang kondisinya seperti apa? Existing stand condition-nya. Oh, rusak total, Pak. Oh, baru hutan sekunder. Masih ada sisa-sisa tegaan pohon, tapi kecil-kecil, Pak. Oh, ada sawit-sawit, Pak, yang sudah tua, pohon-pohon sawit yang sudah tua. Nah, berarti gimana ini? Kita cari option, identify the option. Apa sawitnya dijabuti, kosongkan semua, baru dibuat silviculture, buat tegaan, Dipterocarpaceae, ataukah sawitnya biarkan saja, buat tanaman Dipterocarpaceae di antara sawit. The option kita pikirkan, sehingga we choose the option. Number 4, quantify the likely outcome of each one. Silahkan, dari the option kita quantify, artinya coba kita hitung optionnya itu. Kalau milih ini, dalam angka itu seperti apa outcome-nya. Kalau pilihan yang kedua, dalam angka itu, outcome-nya berapa nilainya. Sehingga kita bisa objektif menentukan, oke, we choose the third option, the third and the option number 3 misalnya, karena nilainya paling tinggi, memiliki outcome terbaik. Number 5, drop unsuitable option. Pilihan-pilihan yang tidak normal, yang kelihatannya susah, drop saja, nggak usah dipilih. Explain the available alternative. Pilih alternatif lain barangkali masih ada
Nah, tujuannya nomor 7, membantu the landowner decide. Bapak, Ibu, sebagai pemilik tanah, kondisi tanah Bapak Ibu sekarang seperti ini. Ini misalnya grumusol tanahnya, kemudian kelerengannya sekian, luasnya sekian, ini masih ada sedikit tegaan jati yang tersisa. Nah ini pilihannya begini Bapak, kita jadikan tegaan sengon, kita jadikan tegaan jati, kita jadikan agroforestry ini, kita jadikan ini, bisa semua Bapak. Tetapi outcome-nya begini, harga kayu sengon sekarang sekian, kayu jati sekian, agroforestry harga buah-buahan sekian, dan sebagainya. Kemudian kita explain semuanya itu kepada pemilik lahan. Baru implement. Number 8. Kita implementasikan, kita mapankan tanamannya setelah disepakati, then to evaluate the result. Number 9. The last is to evaluate. Kita lihat, setelah ditanam itu, oh tumbuh. Oh ini tidak tumbuh, jangan-jangan tidak cocok tanahnya ini. Nah, ini Nilan 2002 ya, menggunakan rumus ini untuk proses silviculture. Baik, sekarang yang menyoal faktor yang mempengaruhi kegiatan terhadap tanah atau pemilik tanah itu bagaimana mengaturnya. Ya, secara sederhana, into 4 groups. Number 1, ownership objective. Pemilik mau buat apa? Selalu begitu. Ketika kita ingin menerapkan silviculture, pemilik mau apa? Pemilik mau apa? Yang kedua, ya, financial factors. Modalnya ada nggak? Jangan-jangan nggak punya uang, walaupun teorinya sudah daki-daki gitu ya, sudah bagus sekali, tetapi nggak ada uang, jangan-jangan modalnya tidak mencukupi. Then number 3, politics and law. Undang-undang mendukung tidak? Politik pada saat itu, politik kehutanan misalnya, mendukung tidak? Yang terakhir adalah biophysical constraint and opportunities. Constraint terkait biofisik masuk tidak? Kesempatannya ada tidak? Nah, ini juga kita pertimbangkan sehingga semuanya masuk. Misalnya kita ingin tanam sungkai, pemilik menghendaki itu. Di hutan pegunungan, orang menanam tembakau, kemudian ingin dirubah biar tidak longsor. Ini tanamannya apa, Mas? Sungkai ya, sungkai kan cocok ya, dia tanaman sela di antara tembakau. Masukkan sungkai. Ekonominya gimana? Nanti kalau sudah besar, harga kayunya berapa? Jangan-jangan nggak laku. Kemudian aturan setempat, aturan pemerintah, politik kebijakannya gimana? Boleh nggak nanam sungkai di pegunungan? Jangan-jangan invasive spesies. Jangan-jangan invasive spesies seperti akasia decorens. Yang ketika ditanam dia kemana-mana kemudian merusak ekologi, nggak boleh secara undang-undang itu. Kalau dekoren, kalau sungkai boleh. Nah, biofisiknya gimana? Oh nggak masalah kalau kelerengannya sekian, kemudian ditanam sungkai kemungkinan aman, tidak longsor, ya masih bisa bertahan hingga dewasa. Ada kesempatannya, masyarakat juga setuju, tidak masalah. Baik, itu pengantar dari saya. In English, that's okay. We also study in English, but we continue in bahasa now. Nah, akhirnya kita mulai simpulkan sedikit demi sedikit. Silviculture meliputi pembangunan, pemeliharaan pada komposisi jenis pohonnya. Ya, komunitas pepohonannya berarti kan termasuk vegetasi lain yang ada di situ dan bermanfaat bagi manusia, landowner khususnya. Tetapi juga sebenarnya selain landowner ya ekologi, namanya tanaman itu kan juga terkait masyarakat sekitar ya, nggak boleh egois sebenarnya. Itu kerja silviculture. Komunitas pepohonan di paragraf yang pertama itu maknanya selain komposisi juga struktur. Nah, adapun tujuan terhadap landowner juga harus mempertimbangkan ini tadi manfaat langsung dan tidak langsung.
Bisa manfaat langsung dari pohonnya ya berupa kayu, buah, dan lain sebagainya, termasuk yang tidak langsung. Ada air, ada satwa yang hinggap, ada yang non kayu dari madu misalnya, unsur haranya semakin subur, udaranya semakin dingin, semakin sejuk, luar biasa. Kita beramal jariah melalui silvikultur, melalui ilmu silvikultur. Sayang nih kalau kalian belajar silvikultur hanya mencari nilai A. Sayang, karena ini jantungnya kehutanan salah satunya di silvikultur. Kalian kuasai silvikultur, luar biasa. Kalian ke lapangan, jadi ahli silvikultur, itu sudah keren banget itu. Nah, sekarang sedang tenar-tenarnya nih silvikultur intensif. Ya. Bapak Wakil Menteri Kehutanan baru saja meninjau pertanaman pertama di tahun 2005 di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat kurang lebih di situ. Kiri hutan primer, tidak asing buat kalian, mungkin sering melihat gambarnya. Yang tengah hutan rakyat, familiar kan? Sekitar rumah kalian saya kira ada. Yang paling kanan hutan tanaman. Monokultur, tingginya sama, satu layer, baris rapi. Ya, that's the management entity. Ya, itulah identitasnya ya seperti itu. Itu identitas silvikulturnya ada di sana kelihatan. Oh, ini punya identitas hutan monokultur. Ya, seragam jenisnya kelihatan dari atas sama. Identitasnya ya seperti itu. Beda dengan yang tengah. Oh, ini agroforestry. Ada pohon-pohon di antaranya jaraknya tidak teratur, di antaranya ada tanaman pertanian, tanaman buah, kebun. Nah, itu identitas manajemen juga. Dan silvikultur juga itu. Nah, lalu syaratnya apa? Ya, ternyata silvikultur itu diharapkan harus menjamin kelestarian, ya, jangka panjang. Tidak boleh hanya sekali panen selesai. Sesuai kepentingan pemilik, udah selesai. Setelah itu longsor. Tidak boleh. Jadi fungsi ekologi tetap jalan, kesehatan tetap ada, produktif, ekosistem pun juga ya lestari. Kita punya ekosistem untuk kehidupan tetap berjalan. Nah, dasar-dasar yang kita pelajari pada pertemuan kedua saya sudah tekankan ada biologi ekologi, sudah kalian ambil. Kenapa? Belajar biologi ekologi itu kita tahu pengaruh-pengaruh dari tindakan yang kita lakukan. Kita menanam dengan pupuk, kita tahu pengaruhnya. Kemungkinan ini subur, bagus, kira-kira begitu. Itu dari ekologi, biologi kita belajar. Oke ya. Kemudian dari ekonomi administrasi, kita belajar bagaimana menganalisis investasi. Untung nggak dengan silvikultur seperti ini, dapat hasil yang kembali lagi, BEP. Dapat nggak? Ilmu ekonomi, administrasinya termasuk ya administrasi peta, pembagian peta, pegawai, dan sebagainya. Itu harus dipertimbangkan. Contoh ini di perhutani, perum perhutani. Ada administrasi peta, perhutani membagi Central Java, West Java, East Java, Yogyakarta, and Banten. Kemudian ada unit 1, unit 2, unit 3, masing-masing punya berapa KPH, jumlahnya kan ada, dan di sana di bawah KPH ada BKPH, ada kemudian RPH, sampai di bawah peta-peta. Kalian belajar di manajemen hutan gitu. Nah, itu ilmu administrasi. Ya, ekologi, biologi, ekonomi, administrasi. Dasar dari silvikultur. Perhatikan yang oranye, faktor-faktor alam di dalam tegaan dan kondisi sosial ekonomi di sekitarnya juga dianalisis. Untuk apa? Menyusun tindakan silvikultur. Faktor alamnya apa? Sosial ekonominya bagaimana? Kita punya kampus Getas di Ngawi. Oh, alamnya ya kemarau seperti ini panas sekali. Kalian praktek hari ini di Getas panas sekali. Hutan jati, daunnya rontok, ya kan? Panas, tanahnya kering, kadang berdebu, pun ditambah sosial ekonominya kurang mendukung. Masyarakatnya miskin banyak di sekitar hutan. Pencurian kayu ada, masih ada di sana. Kalau petugas tidak menjaga, ya beberapa pohon jati bisa ditebang. Itu urusan ekonomi, urusan perut yang susah untuk ditahan.
Kalian boleh bicara silvikultur, boleh. Memilih jenis pohon, struktur, tujuannya untuk apa, boleh. Tapi ingat, di sekitar hutan kalian ada orang miskin. Ada masyarakat yang butuh makan. Nah, makanya seninya memilih yang monokultur atau yang agroforestry, atau jangan-jangan yang di tengah pertanaman itu monokultur jadi semua, yang mendekati masyarakat itu agroforestry, atau yang tengah ini jaraknya rapat jadi semua, semakin ke pinggir jaraknya semakin longgar, bisa disela-selai dengan tanaman pertanian, masyarakat boleh ikut menanam tanaman pertanian itu. Atau sekitar kampung dijadikan tanaman pertanian masyarakat, baru masuk murni tanaman kehutanan tanpa ada tanaman pertanian di dalamnya. Seni. Dasarnya ITH, dendrologi, biologi, ekologi, ekonomi, administrasi, seni, silahkan dikombinasikan sendiri. Ya, nanti ujian bisa jadi soalnya juga menuntut kalian seni. Misalnya bagaimana, atau tolong buat desain sesuai dengan kemampuan seni kalian. Kira-kira bagaimana? Permasalahannya seperti ini. Ini. Nah, sehingga tindakan silvikultur secara teknis harapannya baik. Ya, secara ekonomi menguntungkan. Teknisnya masuk. Kita mau buat bibit misalnya, ini yang nomor 2 dari kiri ini bawah. Ini di persemaian. Kita mau buat bibit ini, secara teknis harus masuk. Bibitnya harus, benihnya harus bisa tumbuh. Tetapi secara ekonomi harus masuk juga. Untung. Misalnya, pakai apa ya? Apa pakai polybag dengan tanah yang banyak, ataukah pakai polycube? Polycube yang langsing tinggi itu menggunakan bukan tanah, tetapi dengan sekam padi saja yang ringan. Untungnya lebih banyak mana? Oh, lebih banyak pakai polycube. Oke. Tetapi secara teknis persemaian masuk nggak? Jangan-jangan tanamannya mati. Murah tapi mati ya sama saja. Nah, seninya di sana. Seni membangun hutan. Nah, ekologinya masuk, ekonominya menguntungkan. Nah, aspeknya yang tadi secara teknis dan ekonomi itu banyak. Ada berbenihan, persemaian, penanaman, pemeliharaan, sampai pas panen itu juga dipertimbangkan. Misalnya yang kanan bawah ini sudah bagus nih barisan jatinya. Kalau dipanen kira-kira susah nggak ini memanen pohon ini nanti kira-kira besar semua? Nah, jangan-jangan susah jatuhnya nih pohon, nggak bisa dipanen ini. Nah, itu juga dipertimbangkan. Nah, sehingga hasil akhirnya produk yang kuantitas dan kualitasnya terbaik. Terbaik. Kita nggak tahu yang terbaik itu berapa. Pokoknya yang terbaik pada zamannya. Kalau kalian belajar di video Jatimega saya, itu yang terbaik zaman hari ini. 2 klon sudah ditemukan oleh senior kita. Nah, selain secara produk bagus, jumlah dan kualitas, juga keuntungannya maksimal. Ya, keuntungannya maksimal. Kelihatannya seperti teori ya, ini penjelasannya. Tapi ini bukan teori, ini sudah diterapkan di silvikultur intensif, dan itu dilakukan Fakultas Kehutanan UGM oleh para dosen-dosen kalian. Ini bukan teori. Ada sertifikasi ekolabel untuk memastikan kualitasnya memang OY. Ya, tadi kan kualitas, kuantitas, ekonomi maksimal ya. Ada LE mendukung untuk sertifikasi sehingga manajemen hutannya bagus, industrinya juga lestari. Nah, berikutnya kita akan belajar penyiapan lahan, tetapi kita akan break dulu, mohon maaf. Break kurang lebih 10 menit, silakan akan minum atau bertanya juga boleh. Saya akan tutup dulu, nanti kita mulai lagi kurang lebih 10 menit ke depan. Ya, saya akhiri dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.